Selamat datang. Di depan saya memiliki Acer Tab P10 dan hari ini saya akan melakukan unboxing serta melihat sekilas perangkat ini dan juga spesifikasinya. Jadi, mari kita langsung saja. Mereka juga memasarkan perangkat ini di kotaknya dengan menyebutkan bahwa perangkat ini dilengkapi dengan casing. Jadi adalah capaian yang luar biasa. Sekarang, ketika Anda menawarkan perangkat yang harganya terlalu mahal dan sebenarnya tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan, Anda sebaiknya mengambil keuntungan dari apapun yang bisa didapat. Jadi saya rasa mereka akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam kotak. Saya terkejut mereka tidak menyertakan charger di sini, yang saya yakin tidak ada. Tapi chargernya benar-benar yang paling jelek yang bisa Anda bayangkan. Yuk kita mulai. Oke. Jadi di sini kita punya casingnya dan sekarang kita bisa melihat lebih dekat di sini. Saya mulai dari situ. Kawan. Oke, jadi ini adalah casing yang disediakan untuk perangkat ini. Hanya casing murah, AliExpress, plastik, tambah dengan apapun yang ingin Anda sebut bahan ini. Semacam Anda hanya melakukan ini untuk membuat kickstand dari ini dan menutup layar dengan lembut. Tidak banyak yang bisa diharapkan seperti itu. Jadi mari kita sisihkan itu dan letakkan di tanah. Dan sekarang kita beralih ke perangkatnya. Nah, ini dia ikonnya Tab Alt. Mari kita nyalakan lampu di ruangan ini agar suasana menjadi lebih terang dan nyaman untuk kita semua. Dengan menyalakan lampu, kita bisa melihat dengan jelas dan melakukan aktivitas dengan lebih baik. Jadi, ayo kita nyalakan sekarang. Saya sedang memeriksa sisi-sisinya seperti M10 yang juga saya miliki di samping yang datang dalam keadaan rusak langsung dari kotak baru. Jadi saya penasaran apakah yang ini juga melakukan hal yang sama. Saya juga ingin menunjukkan bahwa Acer di situs web mereka memasarkan ini sebagai perangkat ringan yang beratnya sekitar 100 atau 400, saya rasa sekitar 80 gram. Sesuatu seperti itu ketika saya pertama kali melihatnya. Perangkat ini tidak ringan. Menempatkan bulu di samping timbangan itu lucu. Itu lucu. Dan Anda mungkin juga bisa melihat bezelnya. Ini adalah bezel terbesarnya yang pernah saya lihat. Pada perangkat yang dirilis pada tahun 2023, ini adalah apa yang Anda dapatkan. 1 dekade yang lalu pada sebuah perangkat. Jadi, di sini kita hanya memiliki dokumen, beberapa tidak. Saya bahkan tidak akan repot-repot mengeluarkannya. Dan di sini kita memiliki pengisi daya terburuk dunia rasanya, seperti barang murah dari Cina. Ini adalah pengisi daya 10 watt dan kita punya kabel dasar AliExpress tipe C ke tipe A. Jadi jatuhkan itu ke tanah. Oke. Sekarang mari kita beralih ke perangkat itu sendiri. Ini menjalankan Android 12 yang pada saat peluncuran tablet ini di tahun 2023, kuartal dulu saya rasa itu sudah merupakan sistem yang ketinggalan zaman. Saya harap masih ada pembaruan ke Android yang lebih baru. Saya rasa saat ini Android terbaru adalah Android 15. Jadi ini sudah 3 generasi ketinggalan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan layarnya. Kita memiliki sebuah angka 14 inci layar tepat di sini dengan resolusi 2000x100/200. Ini hanya layar LCD IPS. Sekarang cepat-cepat dan dengan seksama serta teliti berusaha mencoba melihat spesifikasi lainnya karena bervariasi cukup banyak dan dengan seksama. Jadi saya melihat spesifikasi di situs web Acer dan di satu situs lainnya serta di beberapa situs lainnya yang lebih banyak dalam hal tampilan itu benar semua yang mereka miliki. Tapi jika saya melihat di situs lainnya, di mana mereka sepertinya memasarkan produk ini, itu memberitahu saya bahwa
Ini Power Magic News memiliki refresh rate 90 Hz dan kecerahan puncak 350 nits. Sesuatu yang agak terlewatkan di kategori spesifikasi yang sebenarnya. Ketika Anda membeli barang ini, yang saya tidak begitu yakin kenapa. Jadi, mari kita lanjutkan. Kita memiliki prosesor yang merupakan prosesor Cortex A73. Ini adalah 2 GHz. Tidak. Benar-benar disebutkan inti mana yang memiliki 2 GHz atau berapa banyak dari mereka yang memilikinya. Karena saya cukup yakin tidak setiap inti berjalan pada 2 GHz dari 8 inti tersebut. Jadi, itu sedikit merugikan. Dalam hal kamera, kita melihat kamera 8 megapiksel di belakang dan kamera 5 megapiksel di depan. 4 GB RAM. Atau saya percaya mungkin ada beberapa opsi seperti yang lagi-lagi situs pemasaran untuk Ikoniata Pitemni. Benar, ya apa ini adalah Pitena. Jadi sebenarnya secara harfiah ada 2 pemasaran berbeda untuk perangkat ini. Secara teknis keduanya bernama P10. Saya yakin yang mana yang harus saya lihat. Jadi ya, saya tidak begitu yakin apa yang Acer lakukan di sini. Biarkan saya cepat-cepat melihat ini. Jadi sepertinya memang ini yang akan dipilih. Lebih seperti ini. Ya ampun, itu mengerikan. Saya tidak tahu apakah ini akan terlihat. Biarkan saya cepat-cepat melihat ini. Oke, ya, jadi ini terlihat seperti yang seharusnya dilengkapi dengan layar QLED. Resolusi 2K, refresh rate 90 Hz. Dan seterusnya. Jadi layar. Di sini adalah tempat sebagian besar harga yang dikenakan Acer kepada Anda, karena perangkat ini harganya, tapi harganya sedikit di bawah $200 US, merupakan harga yang benar-benar konyol. Saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah aib yang absolut untuk perangkat di kisaran harga ini. Hal pertama yang sudah bisa saya lihat adalah pencahayaan layar yang benar-benar tidak merata. Untuk sebuah quantum dot, ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat mengerikan dan benar-benar luar biasa. Anda bisa melihat Zel di sini, di mana layarnya di sini lebih terang, lalu menjadi lebih redup dan menyebar. Sungguh mengerikan. Betapa jeleknya tampilannya. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan Anda gambaran yang lebih baik tentang betapa buruknya ini. Mari kita lihat apakah saya bisa mengatasi masalah ini dengan mencoba menurunkan eksposur kecerahan pada gambar atau video yang sedang kita kerjakan. Nah, selain itu, mari kita juga gunakan beberapa alat atau teknik tambahan yang mungkin bisa membantu kita mencapai hasil yang lebih baik dan lebih sesuai dengan yang... Oke, Anda bisa melihatnya sekarang. Bayangan gelap di sini, lebih terang. Jadi mengenai keseragaman, cahayaan di sini sangat mengerikan. Ini benar-benar menjijikkan. Lihat, saya rasa ini seperti kecerahan. Anda bisa melihatnya. Dengan jelas di sini keseragaman, tidak ada. Oke, mari kita nyalakan semua lampu kembali seperti semula. Nah, kita pergi. Oke. Jadi, dari segi tampilan, disitulah sebagian besar uang dihabiskan. Saya bahkan tidak mau itu gratis. Ini sangat mengerikan. Ini adalah perangkat yang seharusnya bahkan tidak meninggalkan jalur produksi. Dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini. Jadi, ya begitu, jelas merupakan kekurangan besar sejak awal. Dan sebenarnya tidak banyak yang bisa menebus perangkat ini. Ini dilengkapi dengan 1GB RAM yang cukup baik, 512 GB untuk ekspansi penyimpanan yang konon menggunakan kartu micro SD. Meskipun saya tidak begitu yakin, karena spesifikasi di sini sangat tidak jelas, dan saya tidak begitu yakin apa yang seharusnya saya cari. Ya, jadi ini 64 GB, dan dualisme 6 GB. Ini adalah rentang yang sangat besar, seperti yang kita tahu, tanpa ada yang di antara tampaknya. Jadi ya, pemasaran di sini, penyajian ini benar-benar mengerikan. Perangkat ini sangat mengerikan, dan harganya juga sangat mengerikan, sungguh mengerikan.
Tidak ada yang bisa saya lihat yang sebenarnya. Tentang perangkat ini, maaf Acer, tapi sebenarnya tidak. Saya tidak minta maaf. Lakukan yang lebih baik. Sekarang sebagai perbandingan perangkat ini dirilis pada tahun 2023. Saya minta maaf. Ini agak seperti sudah beberapa tahun, sekitar setahun yang lalu. Jadi bukan hal yang sangat mencolok. Tapi apa yang ditawarkannya benar-benar paket yang mengerikan untuk uang yang dibayarkan. Dengan jumlah uang yang sama yang harus saya bayar untuk barang jelek ini, Anda bisa membeli sebuah ponsel, dan saya akan membandingkannya dengan ponsel. Karena ini akan menjadi yang selalu ada di pikiran saya, karena ini pada dasarnya adalah nilai terbaik untuk uang, dan itu akan menjadi CMF Phone One dari Nothing. Nothing adalah nama merek. Ponsel itu, ini benar-benar mengalahkan yang satu ini dengan semua yang ditawarkannya. Ini adalah sebuah ponsel. Jadi, ini bukan perbandingan yang setara, karena itu jelas akan jauh lebih kecil. Tetapi apa yang ditawarkannya benar-benar menghancurkan apapun yang saya dapatkan di sini. Kualitas perangkat ini akan berada di level yang sangat berbeda. Spesifikasinya seperti prosesor, layar, kecerahan, laju penyegaran, kecepatan pengisian, baterai, dan semua hal itu hanya meningkat di setiap kategori, dan kita berbicara tentang harga yang sama, tetapi perbaikan yang tidak dapat dibandingkan. Kita pada dasarnya lihat sesuatu yang dianggap sebagai anggaran. Ini adalah sesuatu yang mungkin saya bayar $100 dan saya mungkin bahkan tidak ingin menggunakannya dibandingkan dengan ponsel yang harganya sama, tetapi pada dasarnya sebanding dengan perangkat mid-range yang lebih tinggi. Jadi di spektrum yang lebih tinggi dari perangkat mid-range itu, keduanya harganya sama, hanya saja yang ini tidak menawarkan paket yang sama untuk apa yang Anda bayar, dan termasuknya sebuah casing, kotak, dan pengisi daya tidak benar-benar sebanding dengan harga itu. Jadi ponsel lainnya mungkin tidak dilengkapi dengan casing. Saya tidak ingat apakah itu dilengkapi dengan pengisi daya, tapi demi Tuhan, jika itu adalah pertukarannya, saya lebih suka tidak memiliki pengisi daya dalam casing. Dan sebuah perangkat yang benar-benar menawarkan sesuatu yang berharga bagi saya sebagai pengguna yang akan menggunakan ini setiap hari misalnya. Dan ini saya tidak ingin bahkan gratis. Jadi dengan itu semoga Anda menemukan ini sangat membantu, dan jika iya jangan lupa untuk menyukai berlangganan. Dan terima kasih telah menonton.